Selamat datang malam hari ini dalam Revival Service. Biar kebangunan rohani selalu ada dalam setiap rumah kita, dan biar kecintaan akan Tuhan tidak akan dibatasi oleh apapun. Dan malam hari ini sekali lagi welcome to Revival Service. Biar malam hari ini Tuhan sendiri yang memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, setiap rumah kami, di setiap tempat di mana kami berada. Kami berdoa Roh Kudus mengalir dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga media yang mati ini boleh menjadi alat yang hidup, sehingga Injil boleh diberitakan dan kuasa-Mu boleh dialirkan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, kami semua terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Kami minta urapan kuasa, hikmat, bahkan pewahyuan. Taruhkan perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas, Kau kuduskan, Kau sucikan. Biar malam hari ini Kau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan firman Allah berkata, ketika kami datang berkumpul menyembah-Mu, datang menghampiri Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami bawa boleh menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan itu kami boleh mengalami kekuatan kuasa-Mu, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi we welcome You Holy Spirit upon this place. Dan kami berdoa sekali lagi, nama-Mu ditinggikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, jelikan yang buta. Tuhan sendiri yang mengubahkan hati kami, dan biar Engkau sendiri yang mengubah hidup kami, membangkitkan kami pada saat ini juga. Thank You Father, in Jesus mighty name. Nama yang luar biasa yang membuat kami kuat dan mencintai Engkau sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Persembahan yang terbaik akan kami bawa di hadapan Tuhan bagi Engkau. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku.
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. We worship you. Sebagai penyembahanku. You are worthy to be praised. Terima kasih. Kami tidak pantas untuk datang mendekat kepadamu, tapi Engkau menemukan setiap kami, Tuhan. Kami tidak pantas untuk datang membawa korban bagimu, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, Tuhan. Sehingga kami layak untuk datang menghampiri altar-Mu dengan penuh keberanian karena kasih karunia. Dan kami boleh datang menghadap tahta kasih karunia Allah, membawa korban bagimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Give me praise. Ku datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Ku bawa korban syukurku bagi Raja-Ku yang layak terima pujian. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana bagi Raja-Ku. Hosana, Hosana bagi anak
domba. Bagi rajaku, Hosana, Hosana, bagi anak domba. Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dimuliakan. Engkau anak domba Allah yang disembelih namun hidup dan berkuasa. Dan kami tahu Bapa, di tahta-Mu itu, di altar-Mu, ada persembahan yang harum dan hidup Tuhan. Malam hari ini, biar seluruh hidup kami bawa as a living sacrifice, oh God. Malam hari ini, kami tanggalkan semua masalah kami. Kami taruh semuanya di bawah kaki salib-Mu. Dan kami mengarahkan hati kami untuk beberapa waktu ke depan, untuk momen yang sederhana ini. Tapi kami tahu ada perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kekuatan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, sehingga persembahan yang kami bawa, pujian yang kami bawa, dan hidup yang kami bawa, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan tahta kasih karunia. We thank you Father. Dari tahta Allah itu akan mengalir keindahan dari tahta Tuhan. We thank you Father, in Jesus mighty name. Haleluya, haleluya, amen. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Welcome to Revival Service. Selamat datang dalam ibadah kebangunan rohani. Lewat media kita boleh berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi kekuatan. Lewat firman, lewat Injil yang adalah kekuatan Allah. Firman Allah berkata dalam Mazmur, disampaikanlah firman-Nya, disembuhkannya mereka. Saudara, setiap kita, entah kita sakit secara fisik, ataupun sakit secara spiritual, ataupun jiwa kita sedang mengalami sakit, tapi malam hari ini lewat penyembahan, lewat persekutuan, kita percaya dari tahta yang maha tinggi ada kesembuhan yang mengalir dan memulihkan setiap kita. Malam hari ini, selamat datang. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Shalom, ada Bapak Teddy, Ibu Debbie, Bapak Sam, dan masih banyak lagi teman-teman yang lain yang boleh bergabung malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk seluruh permohonan doa yang senantiasa disampaikan. Dan ketika ibadah sedang berlangsung, saudara boleh juga untuk memberikan doa, dukungan doa saudara. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Saya mempercayai sekali ada kuasa yang luar biasa. Ada banyak kesaksian. Ada seorang ibu yang kami hanya mendoakan juga lewat telepon online, saudara.
Dan ketika itu dia mengalami sakit dan tidak bisa ke rumah sakit karena kondisinya sedang COVID, jadi sedang stay at home. Dan tidak ada dokter yang buka pada malam itu. Dan dia mengalami drop, collapse, saudara. Tapi lewat kekuatan doa yang disampaikan dan menelpon, saudara. Dan kami membawa dalam doa, saudara, sampai besok hari. Deg-degannya, ketakutannya karena mengalami drop yang luar biasa. Tapi firman Allah berkata, sepanjang malam ada tangisan, tapi ada kekuatan ketika kita bersama berdoa. Dan saudara, besok paginya kami mendengar kabar yang luar biasa bahwa mujizat masih terjadi. Saya percaya, dan berapa di antara Bapak Ibu Saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi? Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat, jadilah seperti yang kita imani. Sehingga apapun keadaan kita hari ini, mari fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat hanya orang yang lapar dan haus yang akan dipuaskan. Siapapun kita, seberapapun firman Allah, ibadah ini bisa menjangkau saudara. Firman Allah berkata, apabila Anda dan saya datang dengan kehausan, engkau akan dipuaskan dari sungainya Allah. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu boleh memberikan dukungan doa atau boleh lewat chat di tempat ini. Di sini ada tim dari Revival Service juga yang akan mungkin menuliskan, dan jika saudara bisa memwa-kan yaitu ke 0859 004 10744 0859 004 10744. Kami langsung dengan tim, bersama-sama dengan saya, bersama suami dan tim Revival Service, kami langsung untuk mendoakan dan langsung untuk membawa di dalam doa-doa kami, saudara. Dan Revival Service juga mengadakan doa puasa, dan kami akan membawa di dalam doa, dan kita percaya doa yang sepakat, ada kuasa yang luar biasa, saudara. Firman Allah berkata, sekali lagi saudara, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Saya ingin bagikan hari ini suatu tema, persembahan, kurban yang harum, saudara. Firman Tuhan berkata, seperti lagu yang dinyanyikan tadi, tak akan pernah kubawa selain yang terbaik, best of the best, yang akan kita bawa dan persembahkan bagi Tuhan. Kita tahu bersama kalau biasa kita mendengar arti korban. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, arti korban itu sudah terbiasa dalam pikiran kita tuh lebih kepada victim, lebih kepada orang yang korban kecelakaan, dia korban penganiayaan, korban perasaan, saudara. Dan juga digunakan di dalam ibadah, korban persembahan, korban ucapan syukur, atau korban-korban yang lain. Tapi mostly biasa korban itu lebih juga luas, saudara. Tapi mungkin yang jarang kita pakai yaitu kata kurban. Biasa saudara kita dari mereka mengucapkan dengan kata kurban. Dan sebenarnya korban dan kurban itu sesuatu yang sama. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih dalam lagi, kita belajar tentang arti korban atau kurban, saudara. Jadi korban atau kurban yaitu diserap dari bahasa Arab, saudara, dan juga ada dari bahasa Ibrani. Kalau dalam Ibrani juga dikatakan, saudara, menggunakan nomina atau kurban, saudara. Tapi ada juga dikatakan sefah, saudara. Dan ada juga dikatakan dalam bahasa Yunani. Di situ dikatakan bahwa kurban itu, ada yang dikatakan itu kita datang mendekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata korban itu ternyata karaf, saudara. Jadi bahasa Ibrani itu karaf, Q-A-R-A-T, dikatakan karaf, artinya orang yang datang mendekat atau datang mendekat kepada Allah, saudara. Jadi kenapa saya membawakan firman ini? Saya tidak spesial mempersiapkan, saudara, karena jujur saya percaya sekali bahwa Tuhan akan menyampaikan pesan-pesan kepada setiap kita. Saudara, saya secara pribadi tidak kemudian mengambil khotbah orang lain, karena di YouTube banyak sekali khotbah, Anda tinggal pilih, saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pesan, dan pesan itu selalu baru, saudara, menjadi rema, menjadi hidup. Dan setiap ayat, setiap tema itu bisa berulang-ulang diwahyukan atau diterjemahkan oleh Tuhan, dan boleh mendapatkan pesan, sekalipun hanya mungkin 1-2 hal yang kita boleh serap, yang kita boleh terima dari pesan Tuhan. Semoga boleh menjadi kekuatan. Ketika saya membaca dan kemudian ini benar-benar menjadi berkat, saya juga kaget sendiri, saudara, karena saya juga sudah mengetahui tentang persembahan, tentang korban, tentang kurban. Tapi Tuhan memberikan ada suatu berkat yang mungkin lain lagi, saudara, dari sudut pandang yang lain,
yang mungkin beberapa di antara saudara sudah mengetahui, tapi mari kita untuk mengingatnya kembali. Jadi kata korban atau kurban itu artinya saudara, jadi ada sesuatu yang membawa kita mendekat kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga kalau saya boleh katakan saudara, dalam tema kita yaitu kurban yang harum, karena panjang, jadi akan saya akan bawakan dalam 2 part ya, dalam 2 sesi saudara. Saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, apa arti kurban? Yaitu persembahan hidup kita yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, tentang kurban, yaitu persembahan kita, sesuatu yang kita beri saudara kepada Tuhan. Dan kemudian ada next untuk ibadah revival service, nanti saya akan bawakan untuk 2 poin lainnya. Dan yang pertama saya ingin membawakan tentang, yaitu yang pertama, firman Allah berkata dalam Roma 12, dikatakan bahwa persembahkan hidupmu sebagai korban yang berkenan dan sebagai korban yang hidup. Hidup itu artinya ada dinamis saudara. Jadi sesuatu yang memang bukan yang mati saudara. Jadi kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang mati atau sesuatu yang tidak ada nilainya, tapi firman sesuatu yang hidup. Artinya kalau kita bertahun-tahun memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, berarti kalau hari ini kita juga datang memberikan hidup kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saudara, itu adalah salah satu kerja. Dikata persembahkanlah, itu kata kerja. Dan hidup artinya berkesinambungan. Dan itu day by day, secara kontinu kita mempersembahkan yang terbaik. Sehingga kalau soal yang terbaik, yang tahu standar yang terbaik hanya Anda dengan saya, dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa menakar sudah yang terbaik kita berikan, karena sesungguhnya yang paling tahu apakah kita sudah memberikan hidup kita yang paling baik seutuhnya kepada Tuhan atau belum. Kadang-kadang ada area tertentu yang kita bilang, Tuhan kalau ini enggak, kalau yang lain Tuhan boleh. Sehingga kita tidak memberikan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban, dan at the same time memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai kurban. Artinya kita juga harus datang mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, itu salah satu hal yang satu paket. Tidak bisa kita berkata bahwa saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, tapi saudara tidak datang mendekat kepada Tuhan. Tidak ada kata kerja, tidak ada usaha untuk datang mendekat kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Injil dikatakan, berjuanglah untuk masuk kepada pintu yang sesak ini. Karena orang lain ingin berjuang tapi mereka tidak bisa masuk. Artinya ada apa? Ada fighting spirit. Ada sesuatu yang kita korbankan untuk kita datang mendekat kepada Allah. Sebab itu saudara, apapun yang menjadi, yang kita berikan kepada Tuhan, apapun yang kita persembahkan bagi Tuhan, hanya Anda dengan Tuhan yang tahu seberapa harga yang terbaik yang kita sudah beri kepada Tuhan. Saudara, memberikan totalitas hidup kita artinya seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Saudara, tidak ada satupun yang kita dapat menahan. Saudara, harus kita persembahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Mungkin orang berpikir bahwa ini mungkin diterjemahkan saudara harus menjadi hamba Tuhan. Enggak. Kalau semua orang menjadi hamba Tuhan, tidak ada yang jadi jemaat saudara. Tapi mempersembahkan hidup kita, daily life kepada Tuhan as a living sacrifice, itu adalah suatu persembahan yang dikatakan kita datang dan memberi diri kita kepada Tuhan. Dan dengan hormat berkata, Tuhan, aku berikan seluruh hidupku kepadamu saudara. Dan kalau kita mendekat ke altar Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang kita komitmen, yang kita janjikan, yang kita berikan saudara kepada Tuhan. Arti kata kurban itu sangat dalam, yaitu memberikan sesuatu dari yang kita punya, bukan yang orang lain punya. Jadi dikatakan, di firman Allah berkata dalam Imamat, dikatakan engkau harus datang dan membawa semua yang menjadi milik kepunyaanmu di altar Tuhan saudara. Jadi kita tidak bisa kemudian berpikir saudara, kita bisa membuat hidup kita menjadi persembahan dan kita bergantung hidup kita kepada orang lain saudara. Kadang kita bergantung hidup kerohanian kita kepada orang lain. Jadi kalau orang lain lemah, ya kita ikut lemah. Padahal kita sudah mempersembahkan secara pribadi, sehingga urusan kita kepada Tuhan itu sangat pribadi saudara. Dan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita? Saya katakan tadi bahwa hanya Anda dengan saya dan Tuhan yang tahu. Seorang supir bajai,
Hanya dia dengan Tuhan yang tahu apakah dia mau belok, apa lurus, saudara. Jadi tidak ada orang yang dapat mengetahui kedalaman hati kita, apakah kita sudah memberikan totalitas hidup kita kepada Tuhan atau belum. Hanya Tuhan yang tahu, dan kita sendiri yang bisa menakarnya. Dan kita sendiri akan berjuang hari lepas hari, saudara, untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan malam hari ini saya percaya bahwa di khotbah-khotbah sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan pikiran kita, akal budi. Jadi itu sudah persembahan yang hidup. Jadi hari ini saya lebih menekankan kepada poin yang kedua. Poin yang pertama tadi saya hanya mengulang kembali untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saudara Kristen dan merasa cukup dengan saudara menjadi Kristen, hari ini mari datang dan persembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Saudara, sesuatu yang diberikan itu akan diterima. Tapi sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada Tuhan, kapan Tuhan menerima hidup kita? Ketika kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kita wakilkan dengan orang lain, saudara. Kita harus datang memberi, saudara, diri kita kepada Tuhan. Yang pertama, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara yang komitmen sendiri, saudara yang mempunyai agreement sendiri di hadapan Tuhan dan berjanji. Tidak terlepas saudara sudah Kristen sejak lahir, tapi kita perlu ada perjanjian dengan Tuhan. Karena ternyata firman Allah berkata, saudara, dikatakan bahwa perjanjian itu diberikan dua belah pihak. Allah memberikan firman-Nya dan Dia memberikan perjanjian kepada kita, dan kita yang kemudian memegang perjanjian itu. Jadi tidak ada perjanjian yang sah tanpa dua pihak, saudara. Dan biasanya kalau kita tahu bersama dalam sesuatu yang sah secara hukum, ketika ada dua orang yang memberikan perjanjian, ada tertulis, ada materainya, dan kemudian ada kekuatan hukum di sana. Sebab itu, jangan puas menjadi orang Kristen, jangan puas menjadi orang yang tahu tentang Tuhan, jangan puas Anda menjadi anggota dari sinode ataupun mengikut ibadah di gereja tanpa engkau mempersembahkan secara pribadi hidupmu sebagai persembahan yang dibawa mendekat kepada Allah. Malam hari ini, pastikan setiap kita memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan, saudara, yang ingin saya bagikan, ini hal yang sangat sensitif, saudara. Untuk poin yang kedua, saya cukup bergumul untuk mempersembahkan ini. Dari dulu saya mungkin sangat menjauhi untuk share tentang persembahan, saudara, karena ini sangat sensitif. Tapi firman Allah berkata, saya pun sendiri diberkati lewat ini. Karena saya pikir bahwa kita harus mengetahui arti sebuah kurban. Baru kita bisa tahu bagaimana orang itu tahu arti sebuah kurban. Buat apa sebuah kurban? Bagaimana ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ada yang kedua, yang Tuhan katakan kita mempersembahkan sesuatu yang kita bisa beri kepada Tuhan. Yang kedua, saya akan share tentang mempersembahkan sesuatu yang kita punya. Di poin-poin selanjutnya saya akan share tentang mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan talenta kita, mempersembahkan hidup kita, dan merupakan merasakan sesuatu yang menjadi sacrifice. Dan kemudian ada api yang menyala, dan api yang menyala itu yang akan hasil daripada mezbah yang telah ditaruh kurban. Sebelum saya masuk kepada apa itu kurban persembahan, offering, kita tahu bersama arti altar atau mezbah. Kalau ada yang belum tahu, saudara, arti mezbah itu artinya di situ ada binatang yang dipersembahkan. Pada zaman dulu perjanjian lama, saudara, dalam hukum Taurat, ketika bangsa Israel mereka mempersembahkan, datang mendekat kepada Tuhan, dan mereka harus membawa korban untuk menebus dosa mereka. Dikatakan yang pertama, ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, kurban. Jadi itu artinya kita mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, artinya kita sedang mendekatkan diri kita dengan Tuhan, sambil kita menyerahkan seluruhnya, seutuhnya, dan menjadi korban yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mezbah itu artinya tempat di mana setiap umat Tuhan, mereka membawa sesuatu di hadapan Tuhan, dan juga di situ mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tempat untuk mempersembahkan kurban bakaran, sekaligus tempat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sehingga Daud berkata, aku datang memasuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan seluruh ucapan syukur dan seluruh kegembiraan dan sukacita, karena seluruh hidupnya dia selalu dipersembahkan kepada Tuhan, berulang-ulang dan secara kontinu. Sebab kehidupan artinya dinamis, sesuatu yang hidup artinya sesuatu yang
selalu kita mengalami perubahan dan memberikan seluruhnya tanpa ada yang tersisa sama sekali. Dan yang kedua, apa yang saya ingin bagikan tentang kurban, yang dikatakan ya menjadi persembahan yang harum, saudara. Dari poin-poin yang lain, salah satu yang akan saya ingin bagikan yaitu tentang persembahan, offering. Ya mungkin ini hal yang sangat sensitif dan ini jarang sekali untuk dibagikan. Tetapi saudara, kalau kita juga tidak mengetahui arti persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu juga bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu dan kita tidak tahu arti, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pada waktu dulu, ketika mereka membawa korban mereka datang kepada imam, dan mereka itu dikatakan membawa setiap binatang-binatang yang akan dipersembahkan, dan itu binatang yang dipilih, yang terbaik, yang tidak bercacat. Dikatakan yang dipilih proper, entah itu tumbuh-tumbuhan, hasil tanah mereka, itu semua tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada sesuatu yang lecet sedikit aja, nggak boleh. Dan dikatakan imam-imam akan memeriksa setiap korban yang akan mereka persembahkan, karena itu lambang ketika mereka berdosa, mereka akan mempersembahkan sesuatu. Ada domba yang dipersembahkan, ada binatang-binatang yang terbaik yang akan mereka bawa, sehingga seluruh dosa mereka itu menjadi terhapus. Sama seperti lambang daripada Kristus ketika dia datang dan menebus kita dengan darah yang mahal yang dipersembahkan supaya setiap kita diampuni dosanya. Dan apa yang Tuhan sudah buat kita, dan apa yang harus kita responi untuk menerima semua anugerah yang sangat luar biasa, pengorbanannya, saudara. Salah satu yang ingin saya bagikan yaitu mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Di poin-poin yang lain nanti kita akan bahas juga bagaimana mempersembahkan talenta kita, kemampuan kita, seluruh hidup kita menjadi sesuatu pengabdian. Bahkan dikatakan ketika semua itu ada di mezbah, ada api yang menyala, sehingga akan terjadi ada kebangunan, ada api yang menyala, hidup kita akan menjadi obor, di mana cahaya itu akan menyala dan menjadi hal yang dipakai sarana untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi saya ingin bagikan yaitu tentang offering, persembahan. Banyak kali kita, saudara, kalau sharing tentang persembahan itu, semua orang langsung mulai berpikir bahwa, waduh ini kayaknya udah ngomong persembahan, saudara. Dan saya memang jarang sekali, saudara, karena ya menghindari juga ya, saudara. Tapi saya percaya waktu saya mendapatkan firman ini, saya tidak spesial untuk mempersiapkan firman ini, saudara. Tapi suatu waktu ketika saya, beberapa waktu ini saya sedikit kurang fit, saudara, kurang sehat. Tapi kemudian saya pas lagi duduk dan saya mulai membaca satu firman Tuhan tentang persembahan, saudara. Dan saya terkejut, kaget, dan mendapatkan berkat yang luar biasa, saudara. Jadi pada zaman dulu itu ketika mereka datang membawa korban, saudara, dan mereka akan datang kepada imam-imam. Ketika dicek semuanya, saudara, dikatakan dalam Imamat 1 ayat 2, dikatakan bahwa di antara mereka itu harus mempersembahkan binatang yang jinak yang diizinkan yang menjadi makanan, dan binatang kurban itu harus tanpa cacat. Dan itu dikatakan harus benar-benar dipilih, saudara. Dan mereka akan datang dan membawa semua yang terbaik. Dan Alkitab mencatat kemudian setelah itu dipilih, dan imam-imam itu ketika hendak mempersembahkan, mereka itu diundi, tidak sembarang. Anda bisa bayangkan betapa berharganya sesuatu yang kita berikan, saudara. Karena pada zaman dulu itu imam-imam yang akan membawa korban itu harus mereka dipilih, saudara. Dan ketika mereka diundi dan terpilih imam yang akan membawa korban itu, saudara, dikatakan ketika mereka membawa korban itu di mezbah, kemudian disembelih, dan darah dari korban itu, saudara, dari domba yang dipersembahkan itu dikatakan akan menetes ke altar, dan itu yang akan menjadi harum ketika ada korban bakaran, menjadi harum di hadapan Tuhan, saudara. Dan setelah itu kemudian mereka, imam-imam di situ yang akan mengangkat tangan mereka dan mengalirkan berkat kepada umat Tuhan. Dan setelah itu yang membuat saya sangat terkesan sekali, saudara, diberkati, dikatakan kemudian persembahan korban kita itu, saudara, itu akan diangkat oleh imam tinggi-tinggi sampai ke altar Tuhan dan berkata, ini persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara bayangkan, jadi ternyata tidaklah mudah untuk sesuatu korban yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan beri buat kita? Banyak kali, saudara, ketika share tentang persembahan,
Orang langsung mengkonotasikannya, waduh ini mah cari duit inilah, ini ngomong persembahan, perpuluhan, persembahan khusus, kemudian persembahan macam-macam ya saudara ya. Bukan soal itu saudara. Datang mendekat dan membawa korban itu sangat berbeda. Ketika Anda tahu, hanya tahu saja, ya udah saya harus beri persembahan, itu akan sesuatu yang sangat berbeda. Hanya orang yang mendekat kepada Tuhan, yang membawa korban dan memberi yang terbaik, mereka yang akan tahu nilai dari sesuatu yang dipersembahkan, saudara. Jadi ternyata nilai yang paling luar biasa dari kata persembahan itu adalah kerelaan. Tidak ada sesuatu yang diberikan tanpa ada kerelaan. Dan tanpa kerelaan, persembahan itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, bukan soal nilainya, bukan soal jenisnya, bukan soal jumlahnya, bukan soal berapa seringnya, tapi tahukah kita bahwa sesuatu yang kita persembahkan itu harus yang terbaik, tidak bercacat, saudara. Beberapa waktu kadang kita mendengar obrolan, sharing orang-orang tentang komplain sana sini tentang persembahan, tentang perpuluhan, tentang persembahan-persembahan yang lain. Ketika saya sering membaca saudara sharing-sharing seperti itu, saya seperti berpikir, aduh, ini aja mempersembahkan untuk Tuhan, saudara. Sepertinya kita udah komplain duluan, saudara. Padahal ternyata saudara mempersembahkan sesuatu itu kita juga terimanya dari Tuhan, bukan hasil jerih lelah kita. Dikatakan Tuhan telah melimpahkan semua berkat kepada kita. Dan kemudian dari berkat itu kita menyisihkan sesuatu untuk dibawa kepada Tuhan. Karena kita tidak lagi membawa lembu, membawa domba, membawa barang-barang yang lain, saudara, yang kita harus menyembelihnya seperti pada zaman perjanjian lama, saudara. Tapi kehidupan kita, hidup kita, hati kita, sesuatu yang kita bisa beri kepada Tuhan, saudara. Sehingga suatu persembahan tidak dinilai dari jumlahnya. Sekecil apapun yang Anda pernah beri, tapi Anda tahu ini yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang harum, dupa yang harum dan menyukakan Tuhan, saudara. Jika saudara tidak ingin memberi persembahan, tidak pernah ada paksaan, karena kita tidak bisa juga menyogok Tuhan. Kita tidak bisa dengan persembahan kita dan berpikir Tuhan akan lebih berbaik hati kepada kita. Karena sesungguhnya persembahan yang kita beri itu yang membawa Anda dan saya semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi kadang orang salah berpikir, orang berpikir ketika kita memberi persembahan, semakin banyak kita beri, semakin luar biasa Tuhan sayang sama kita. Nggak ada kata itu, saudara. Karena ternyata bukan soal nilainya. Karena yang soal nilai, yang paling tahu, yang terbaik itu ukurannya kita yang paling tahu. Sebab itu arti kata korban itu artinya ada rasa sakit, rasanya aduh sebenarnya nggak mudah untuk memberikan, tapi kita ingin memberi sesuatu yang terbaik. Contoh soal, saudara, kalau ada seorang pasangan yang sedang di mabuk asmara, misalnya pacarnya ini, laki-lakinya ini, cowoknya ini, saudara, dia ingin mentraktir ceweknya, nah dia belum punya banyak uang, dia mau pinjam sana sini pun dia akan usaha supaya terlihat maco, keren, ada uang, mungkin bisa pinjam mobil teman dan yang lain, ataupun dia akan berusaha dengan gaji yang cukup itu, dia akan berusaha memilih kado yang terbaik dan dia akan persembahkan dengan cara yang terbaik, dengan surprise yang luar biasa, sehingga membuat terkesan dengan pasangannya, saudara. Dan pasangannya itu akan keleper-keleper terharu karena pacarnya memberikan surprise, sesuatu gift, sesuatu yang membuat hati dia, aduh kayaknya gimana, saudara. Saudara, itu hanya ukuran dua sejoli yang sedang di mabuk asmara. Mereka tahu memberikan surprise yang bisa mengambil hati dari pacarnya. Bagaimana dengan Tuhan? Sudahkah Anda mempersembahkan sesuatu yang Anda tahu ini best of the best yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Dan itu diperlukan kerelaan, saudara. Saya dari dulu sangat diajar. Dari dulu saya pertama mengikut Tuhan, saya hanya memiliki satu pemahaman yang sederhana, taruhlah bodoh lah, saudara, ya. Maksudnya simple banget. Ya udah, kita aja memberi kepada orang lain yang memang kita segani, kita sukai, atau yang memang kita ingin memberi sesuatu, ingin menyenangkan dia, kita akan memberi yang terbaik, saudara. Kita perlu bungkus benar-benar, kita perlu, aduh dikasih bagus warna apa, kasih pita apa, dan harus membuat sampai orang itu terkesan, saudara.
entah teman kita, entah orang tua kita, atau seperti tadi pacar kita, dan atau kepada orang lain, kepada bos kita, kepada atasan kita, apa aja saudara, kita ingin memberi sesuatu yang membuat itu menjadi bernilai. Jadi buat saya, sejak saya pertama menerima Yesus, kalau untuk soal urusan persembahan atau sacrifice atau apapun, buat saya tidak sedang deal dengan orang lain. Saya tidak sedang show up kepada orang lain. Oh, ini saya kasih banyak, ini saya kasih persembahan nih. Oh, ini saya enggak. Karena saya sedang mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Sehingga saya tahu takaran mana yang saya tahu ini Tuhan, ini kelihatannya enggak banyak. Ini mungkin kelihatannya segini, tapi saya beri dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ataupun ketika Tuhan menaruh sesuatu dalam hati saya, dan kemudian Tuhan, saya ingin memberi sesuatu kepada Tuhan. Padahal itu saudara, Tuhan juga yang kasih berkat buat kita saudara ya. Jadi sebenarnya nggak ada urusan, nggak ada kata itu kita memberi balik. Tapi kita sedang mempersembahkan Tuhan, ini yang kami ingin memberi. Ini Tuhan persembahan kurban kepadamu, karena sesungguhnya Engkau yang telah lebih dahulu memberkati kami. Jadi saudara, kita ada rasa gimana ya, rasa kayak hormat saudara. Selain sukarela, kita juga ada rasa hormat. Suatu waktu ada seorang gadis, dia katakan seperti ini, dia memberi suatu persembahan dan dia katakan dia setrika dulu, dia atur. Aduh saudara, karena sudah lecek. Saudara, itu aja ada hal yang paling simpel. Saudara, sudahkah kita tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan? Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan. Hanya saya dengan Tuhan yang paling tahu. Saudara, jangankan soal persembahan-persembahan yang lain. Saudara, artinya gini, kalau kita tidak mau memberikan pun nggak apa-apa. Karena itu tidak akan, saudara, itu persembahan juga, saudara, Tuhan sudah punya seisi dunia. Tapi kenapa Tuhan ingin melihat ketaatan kita, kesetiaan kita, dan bagaimana seberapa kita bisa dipercaya. Karena firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahkan yang paling luar biasa, saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu pembandingnya itu dengan mamon, saudara. Jadi karena Tuhan tahu, saudara, jika kita lebih menginginkan yang mamon, maka cinta kita kepada Tuhan akan berkurang. Sehingga yang kita perlu, mana cinta yang terbaik, yang terbesar, yang akan kita berikan. Jika semua hidup kita fokuskan, Tuhan, I will give the best of me. Semua yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan soal nominal. Saudara pernah ingat tentang janda? Ia memberikan 2 peser, saudara. Saudara, ketika bangsa Israel dikatakan pada zaman dulu, ketika mereka datang ke rumah Allah dan mereka mempersembahkan sesuatu, saudara. Jadi kemudian ada imam-imam yang melihat setiap orang yang mempersembahkan, saudara. Sehingga waktu Yesus ada di dalam rumah Allah, ketika ada murid-murid situ dan orang banyak, ada janda yang datang mempersembahkan 2 peser. Dan dia, mata Tuhan itu, Yesus itu tertarik dengan pribadi ini, saudara. Kenapa orang yang sederhana memberikan 2 peser, saudara? Artinya itu harta yang dia punya. Kita mencatat, saudara. Dan Yesus sampai katakan, coba kalian lihat janda yang mempersembahkan ini, saudara. Dia katakan bahwa dia sudah mempersembahkan yang terbaik dari yang terbaik, karena dia memberikan dari seluruh yang dia punya. Bukan berarti Bapak Ibu harus menyerahkan semuanya. Setiap kita tahu mana yang kita ingin berikan. Tidak ada paksaan, saudara. Either berbagai macam persembahan. Ada 1/10, 1/10, ada juga yang dikatakan dari hasil terbaik yang akan kita berikan. Itu pun bukan berarti seluruh hasil 1 bulan itu buah sulung kita berikan semuanya kepada Tuhan. Saya rasa dan saya tahu, saudara, kalau nanti kita akan bahas lebih lagi arti tentang buah sulung. Bukan soal itu, saudara. Bukan semuanya. Sehingga ada orang yang kaget. Jadi seluruh gajinya itu dia harus kasih semuanya kepada Tuhan. Saudara, kalaupun kita kasih semuanya tanpa kerelaan, tapi cuma paksaan, ataupun dalam hati berpikir, aduh ini mah udah mata duitan, atau yang lain, saudara, saudara tidak akan jadi apa-apa. Tapi saudara, kalau kita pelajari lebih lagi, itu bukan soal memberi semuanya dan tanpa tersisa, tapi memberi sesuatu dari yang kita pisahkan, saudara, dari berkat yang terbaik yang kita telah terima, saudara. Itu kan sehingga menjadi buah yang kita persembahkan, buah sulung. Sedangkan 1/10 itu adalah dari 100% yang kita terima, ada 1/10 bagian dari yang berkat Tuhan beri kepada kita dan kita berikan kepada Tuhan. Saudara, saya jarang sekali sharingkan ini, saudara, tapi saya sangat diberkati sekali ketika dikatakan ternyata imam-imam itu dipilih
untuk membawa korban itu. Dan dikatakan ketika korban itu ditaruh di mezbah, ada darah itu yang menetes ke altar. Artinya bahwa ada sesuatu, ada rasa sakit, ada kurban, sehingga ada sesuatu yang kita persembahkan, dan kadang itu tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan inginkan itu datang dari kerelaan. Sehingga jika ada orang yang hari-hari ini menentang tentang pengajaran ini, saudara, kita tidak sedang membawa pengajaran secara pribadi, tapi kita sedang share tentang firman Tuhan. Saudara, kalau saudara ada yang, saya nggak mau persembahan perpuluhan, ya nggak masalah, saudara. Nggak mau bawa persembahan, nggak masalah, karena itu sangat pribadi kita dengan Tuhan. Dari dulu dari pertama saya mengikut Tuhan, dealsanya saya cuma sama Tuhan. Tuhan, saya memberi ini bukan karena supaya Tuhan berbaik hati kepada saya, enggak. Bukan supaya saya diberkati dengan limpah, karena sesungguhnya dalam firman Allah yang sering dikutip, ketika kita memberi, kemudian akan diberkati 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sebenarnya itu bukan arti persembahan. Itu tentang firman yang kita aplikasikan dalam hidup kita, dan kemudian buahnya itu mulai dihasilkan. Tapi bukan soal pelipat gandaan dari persembahan. Sehingga saudara jangan memberi dengan harapan kita sedang transaksi dengan Tuhan. Jangan memberi dengan harapan saya kasih 10.000, Tuhan kasih ganti 100.000. Saya kasih 1 juta, Tuhan ganti 10 juta. Enggak. Ketika dalam pikiran Anda memberi dengan harapan Tuhan membalas, itu bukan persembahan. That's transaksi, saudara. Jadi jangan pernah berpikir untung rugi dengan Tuhan, karena persembahan itu kudus, saudara. Dikatakan dipilih proper, tidak ada celah. Kalau ada sedikit saja cacat, imam menolaknya. Sebab itu firman Allah berkata, saudara, waktu Kain dan Habel, kenapa Kain korban persembahannya itu dari daging yang persembahan yang terbaik, tapi ditolak, dan Habel itu diterima? Karena sesungguhnya tidak semua korban persembahan yang kita berikan itu menyukakan Tuhan, saudara. Tidak semua. Sebab itu kita diperlukan apa? Kerelaan, motivasi kita, saudara. Bahkan hati yang penuh dengan limpah syukur dan rasa menghormati Tuhan. Sehingga tidak ada paksaan, saudara, dalam pelayanan kami, saudara. Dalam pekerjaan Tuhan, tidak pernah ada paksaan untuk Anda menabur benih. Karena benih itu adalah merupakan sesuatu korban yang kita taruh, yang kita tanam. Tidak ada orang yang minta tuaian dan berharap tuaian tanpa Anda pernah menabur. Saudara, kita mimpi jika kita berharap kita akan menanti tuaian, tapi kita tidak pernah menabur benih, saudara. Dan pengkhotbah katakan setiap orang diberikan benih untuk ditabur. Jadi kesempatan itu, chance itu ada dalam setiap kita. Kita ingin menabur benih atau tidak? Saudara, di lain waktu saya akan share bagaimana Tuhan membawa kami untuk menabur di saat kami juga membutuhkan, untuk kami menolong orang atau memberikan uluran tangan lewat persembahan atau uluran, saudara, di saat kami juga perlu. Hari-hari ini, saudara, kita semua dalam keadaan susah tiba-tiba. Saya tahu dan kita semua pasti merasakan, saudara. Tapi tetap kuat dan jangan pernah berpikir Tuhan tidak akan pernah menolong kita. Mungkin kita ada di season ini, tapi tetap miliki cara sikap hati yang tetap terus melimpah dengan syukur, saudara. Saya tidak sedang sampaikan ini, saudara, supaya menggugah Anda untuk memberi persembahan, karena korban itu tidak pernah ada paksaan dan tidak pernah ada diminta. Saya hanya share apa yang Tuhan sampaikan. Sebelum saya share ini, saya sudah minta pertimbangan suami. Aduh, saya share apa enggak gitu, karena sekali lagi ini sangat sensitif. Dan tapi kalau saya juga diberkati dan dengan firman ini, dan kemudian saya tidak sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya juga berhutang. Karena firman Allah berkata, kita yang mengetahui kebenaran, saudara, kita tidak boleh jika kita tidak menyampaikan itu, saudara. Dan dari dulu kami ada banyak story di mana kami membawa kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk menabur, saudara, benih yang kami mulai lihat dan sudah banyak kali melihat tuaian-tuaian yang kami tidak pernah pikir, saudara. Jadi sikap hati untuk memberi persembahan itu dimulai dari saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang memperguncingkan, bahkan sampai statement-statement yang kalau saudara lihat di Instagram,
di beberapa sosial media, saudara, bahkan lebih menghina, saudara, soal dari persembahan atau perpuluhan atau yang lain, saudara. Jadi biar setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena soal memberi persembahan itu bagian dari ibadah, saudara. Alkitab mencatat tidak ada doa berkat imam tanpa korban itu ditaruh di mezbah, dan kemudian api itu mulai menyala, dan kemudian itu darahnya itu tercurah sampai ke altar, dan ketika itu imam itu akan memberikan berkat kepada umat Allah. Dikatakan mereka akan berdiri ketika korban itu mulai naik, dupanya harum di hadapan Tuhan, seperti dongeng pada zaman dulu. Ada bau-bauan yang harum menjadi seperti dupa yang harum, dan dikatakan itu menyukakan hati Tuhan. Kemudian imam akan berdiri dan kemudian menyampaikan berkat. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkatilah engkau dengan damai sejahtera. Dan kemudian pada yang terakhir, imam akan membawa korban itu dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Allah dan berkata, ini korban yang terbaik, terimalah. Jadi saudara, tidak ada berkat tanpa kurban. Saudara, jangan berpikir bahwa Anda ingin memberikan sesuatu supaya Tuhan memberkati Anda. Tanpa Anda beri pun, kebaikan, kasih anugerah Allah itu tetap mengalir dalam hidup kita. Tapi persembahan yang kita beri itu Tuhan hanya ingin melihat sejauh mana Anda trust, Anda menghargai, Anda menghormati, dan obedience kita untuk melakukan setiap firman Allah sebagai rasa syukur, saudara. Karena sesungguhnya dengan kita memberi persembahan, itu juga tidak membuat Tuhan diperkaya, karena Dia yang mempunyai langit dan bumi, saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau saya memberi sesuatu supaya Tuhan itu berhutang dan Tuhan akan harus melimpahkannya. Tanpa Anda dan saya minta pun, Dia pasti memberkati saudara. Alkitab mencatat ketika kita masih berdosa, Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau hanya saudara Anda memberikan rupiah, persembahan, berapapun itu kemudian supaya Allah mencintai kita, tidak ada dalam firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, persembahan yang kita bawa bukan membuat Tuhan supaya lebih mendekat kepada kita. Anda dan saya yang akan dibawa mengenal Dia, mencintai Dia. Dikatakan karaf, yaitu mendekat kepada Allah. Sehingga hidup kita akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Imamat 17 ayat ke-5, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan di pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ayat 6, imam harus menyiramkan darahnya, yaitu darah dari korban sembelihan pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Artinya jika kita mempersembahkan sesuatu dan Tuhan menerima korban kita, saudara, jangan pernah takut akan apapun. Sekali lagi, yang menjadi sesuatu yaitu kita akan mengalami kehidupan yang semakin dekat, getting deeper, dan akan mengasihi Tuhan lebih di atas segala-galanya. Sebab itu saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu berhutang dengan apa yang kita beri. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan lewat hidupnya, lewat talentanya, lewat hartanya. Pekerjaan Tuhan boleh diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara, biar itu menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Ada orang-orang hari-hari ini menolong banyak orang yang susah, menolong orang-orang yang menjadi korban COVID, orang-orang yang dalam keadaan sulit, menolong hamba-hamba Tuhan di daerah, menolong orang-orang yang memang dibutuhkan untuk ditolong. Saudara, itu biar menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat, bertolong-tolonglah kamu. Sebab itu kita sedang menggenapi hukum Kristus, saudara. Sebab itu ketika ada persembahan, ada api yang menyala, ada dupa yang harum, dan kemudian ada berkat, yaitu anugerah rahmat yang membawa kita lebih mengenal Tuhan, lebih dekat, saudara. Sebab itu kalau kita pernah ingat firman Tuhan, ada seorang wanita yang dia mempersembahkan sesuatu dan menyembah Tuhan dengan minyak narwastu yang dia dikumpul cukup lama, saudara. Dan dikatakan itu merupakan harta yang satu-satunya yang berharga buat dia, saudara. Tapi dia mulai menumpahkan minyak itu di kaki Yesus, dan dia mengolesnya, menghapusnya, mengusapnya dengan rambut, tanda kemuliaannya, tanda semua yang terbaik, saudara. Tanda rambut itu arti salah satu yaitu dengan kemuliaan. Dan ketika dia merendahkan diri, berlutut dengan apa yang dia beri, dan Yesus katakan dia
panggil orang-orang yang dalam rumah itu dan berkata, dia katakan, Anda lihat, semua yang orang ini lakukan akan diingat. Saudara, Anda lihat, saudara, Tuhan, jangankan kita pikir kalau kita kasih sesuatu dan kemudian, ya Tuhan balas aku ya. Jangan kita ngasih sesuatu dan kemudian langsung minta, Tuhan rumah di bumi dan di surga, atau sebelum ngasih sudah minta, saudara. Tapi berikan sesuatu dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Karena itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi konsep hidup saya sejak saya ikut Tuhan yang pertama sampai hari ini. Sebab itu di dalam pelayanan pun, kemanapun, saya tahu itu satu sacrifice, saudara. Sangat tidak perlu dulu orang membayar, kemudian baru saya pergi untuk pelayanan, saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai, Dia memelihara hidup kita, saudara. Dan itu yang akan saya bagikan pada sesi-sesi berikut, saudara. Tapi yang saya akan sampaikan sekali lagi, sudahkah kita memberikan persembahan dari hati kita? Anda memberikan di tempat di mana yang Tuhan taruh. Anda berjemaat di gereja mana, Anda di mana, karena itu satu kerelaan, saudara. Jangan pernah kita memberi sesuatu yang bukan yang terbaik. Dalam Hosea 6 ayat 6, Tuhan katakan bahwa Dia tidak menerima persembahan dari umatnya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan lebih tertarik kepada hati kita. Karena ada orang-orang yang memberikan persembahan itu tidak tulus, saudara. Tidak akan jadi sesuatu. Percuma. Persembahan itu benda yang mati, tapi akan menjadi korban yang harum jika dipersembahkan dengan hati yang rela, dengan hati yang sangat penuh dengan ucapan syukur. Jika saya memberi sesuatu kepada orang lain dengan bersungut-sungut, dengan mulai persembahan ini, dan mulai berbantah-bantah, apakah itu menyenangkan orang itu? Saya percaya enggak. Sama kalau kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan, berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, saudara. Hanya kita yang paling tahu apa yang kita akan berikan kepada Tuhan. Yang paling terbaik, best of the best. Dan kami mengajar juga kepada anak-anak. Tidak mudah untuk menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling, saudara. Kami harus menjadi membangun teladan untuk menabur benih, untuk mengutamakan Tuhan. Dan kami tahu ada banyak masa sulit yang dilewati. Tapi selalu di saat yang terjepit, di saat yang sulit, kami tetap percaya penyertaan Tuhan. Dan kami selalu melihat, kadang hampir terlambat, tapi selalu Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak, Ibu, Saudara, saya banyak kali terharu melihat ada orang-orang yang untuk datang ke gereja aja, dia harus berkali-kali ganti angkot, saudara. Dia harus membayar uang angkot, dan lari-lari cepat-cepat datang ke gereja, datang lebih awal untuk bisa beribadah. Rumahnya jauh. Saya secara pribadi kadang melihat itu saja ya, terharu, saudara. Banyak kita, Anda punya banyak fasilitas, Anda punya banyak kesempatan-kesempatan. Sudahkah engkau berusaha untuk datang mendekat kepada Tuhan, membawa korban hidup kita dan apa yang kita bisa beri as a living sacrifice? Dan ada rasa sakit di sana. Korban artinya berasa, saudara. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang, dan jika dia pergi ibadah dan pelayanan malam, dia pulang cukup malam dan harus naik bus, naik kereta karena jauh dari Depok. Saya pribadi terharu, apalagi Tuhan, saudara. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Akan sangat berasa, akan menjadi korban yang nilainya tinggi ketika sesuatu yang dipersembahkan dengan rasa sakit, dengan sesuatu yang Anda kasih, ya udahlah, ya udah ngasih persembahan, ngasih sekedar, saudara. Tapi ketika kasih persembahan, doakan dan angkat itu kepada Tuhan, berkata, Tuhan, ini persembahanku, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu luar biasa. Sekali lagi, bukan soal nilai, seberapapun yang Anda beri untuk Tuhan, saudara, tapi diberi dengan hati yang tulus, ucapan syukur. Alkitab mencatat, itu akan menjadi dupa, bau-bau yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini, saudara, jangan pernah ada rasa terpaksa untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah ada rasa berat untuk memberikan sesuatu yang kita tahu ini korban yang kita harus beri yang terbaik, tidak bercacat, yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan melihat
Dan kita akan semakin dilimpahkan, hati kita akan semakin mendekat, dan kita akan mengalami Tuhan dan melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Alkitab mencatat, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu kelaparan. Lapar pernah iya. Tidak pernah melihat orang benar itu kekurangan. Kurang mungkin iya. Nyaris pas-pasan. Ataupun hari-hari ini banyak orang, saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak gereja Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Ada gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja di daerah yang hari ini Anda berjuang luar biasa. Percayai Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan melimpahkan anugerahnya secara luar biasa. Dan saya percaya, saudara, biar hidup kita menjadi korban yang hidup. Ada berapa di antara saudara terlalu banyak engkau mengalami berkat Tuhan? Terlalu banyak engkau menerima berkat setiap hari. Ada seorang ibu di Singapura. Dia bukan orang Kristen. Suatu waktu dia mengalami Tuhan, dan dia sendiri yang berdoa. Dia berlutut dan dia bilang, Tuhan, saya belum mengenal Engkau, tapi saya ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tapi dia berlutut sambil menangis karena dia bilang, Tuhan, saya belum buat apa-apa untuk Engkau, tapi Tuhan sudah memberkati saya dengan luar biasa. Jadi dia menerima Tuhan bukan karena dia ingin menerima Tuhan, tapi dia melihat Tuhan, saya belum buat apa-apa, belum melakukan apa-apa, Tuhan terlalu baik. Dan sejak hari itu menjadi waktu perjumpaan, encounter with Jesus. Dia memberi hidup dia karena dia lihat dalam keadaan yang belum menyukakan hati Tuhan saja, Tuhan terlalu baik. Bagaimana dengan Anda dan saudara yang mengalami banyak pertolongan, mengalami banyak ditolong Tuhan, mengalami mujizat yang tidak pernah berhenti, mengalami pintu-pintu yang terbuka. Tidak pernah Tuhan memaksa untuk kita datang memberi hidup kita kepada Tuhan, datang mempersembahkan yang terbaik, datang memberi apa yang saya bisa lakukan buat pekerjaan Tuhan, apa yang saya bisa bagikan, apakah hidup saya boleh persembahkan, pakai saya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, sudahkah kita mempersembahkan korban yang terbaik dan pastikan itu menetes, itu di altar dan itu naik sampai menjadi harum di hadapan Tuhan. Hanya Anda dan saya dan Tuhan yang Maha tahu. Bukan jumlah, bukan seberapa banyak, tapi soal tulus, sukarela, berkenan, dan datang dari keinginan diri sendiri. Dan Anda melihat, Anda tidak sedang transaksi memberi hidup, memberi talenta, memberi sesuatu yang kita bisa beri, persembahan, perpuluhan, ataupun apapun yang lain, you name it. Itu hanya soal sesuatu yang dipersembahkan. Tapi sekali lagi, tidak akan ada berkat tanpa engkau memberikan dengan tulus dan tanpa paksaan. Yang saudara, yang Tuhan mau datang dari kerelaan hati kita, saudara. Sekali lagi, di masa yang sulit ini, mari tetap menjaga hati kita, tetap menjaga rasa syukur kita, dan tetap mempersembahkan hidup dan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja yang tidak kelihatan, saudara. Janda di Sarfat, janda yang memberikan 2 peser ini kelihatannya kecil, tapi firman Allah berkata, lihat, dia telah memberikan dari seluruh nafkahnya yang terbaik. Firman Allah berkata, kemudian Tuhan melimpahkan anugerah, rahmat, penyertaannya, karena membawa kita semakin mendekat kepada Dia. Kita hidup di bawah coveringnya Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa, mari kita bagikan ini kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, mengajar anak-anak kita untuk menabur, mengajar keluarga kita untuk mulai care dengan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita bisa buat, saudara, biar itu menjadi sesuatu yang persembahan kita pribadi kepada Tuhan. Malam hari ini, saya rindu untuk kita berdoa bersama-sama. Ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini sering ngenyek, sering menjelekkan, sering menganggap sesuatu yang negatif, bahkan ada kata-kata yang tidak pantas di media soal persembahan, soal perpuluhan, soal buah sulung, soal offering, saudara. Persembahan apapun itu, saudara, hanya Anda dengan Tuhan yang tahu, saudara. Semua yang kita lakukan hanya Tuhan dengan kita yang tahu. Tapi saya berdoa di tempat ini, kalau Anda salah satunya yang sering membawa atau mungkin mengatakan kata-kata yang tidak baik tentang Tuhan dan tentang pekerjaan Tuhan, tentang persembahan dan yang lain, biar malam hari ini
Saudara, Anda sendiri datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dibagikan dan memberitahu setiap kita bahwa persembahan itu tidak ada paksa, bukan paksaan. Anda tidak beri pun nggak masalah. Tapi berhenti untuk menghina, berhenti untuk mulai mendiskreditkan, berhenti untuk mulai membicarakan hal-hal yang negatif. Karena urusan Anda bukan dengan hamba Tuhan, bukan dengan gereja, bukan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Alkitab mencatat apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Tapi hari ini jika engkau ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan, kabar baik, Yesus, dia terlalu baik. Setiap kita akan kembali dan mendekat kepada Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau berpikir bahwa aduh, saya selama ini nggak ngasih yang terbaik mungkin. Saudara, saya pun akan berjuang, karena itu masalah yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Mungkin berapa di antara kita gagal, nggak apa-apa, semua sedang berjuang. Ada seorang ibu, dia katakan kepada saya, ibu boleh tanya? Dia katakan, iya, kenapa? Jika saya tidak memberi persepuluhan, saya boleh nggak untuk menebusnya? Saya bilang itu sangat pribadi, hanya ibu dengan Tuhan. Saudara, karena dia bilang dia ada kebutuhan, dia lagi susah, Tuhan juga tidak akan marah. Saudara, Anda lagi ada keperluan, karena sesuatu itu harus dipersembahkan dari dalam. Tapi ada beberapa orang yang dia memang komitmen, dan itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi jangan juga saudara memberi persembahan, perpuluhan, atau buat suluk karena Anda takut masuk surga. Nggak masuk surga, masuk neraka. Tidak ada hubungan, tidak memberi persembahan, tidak memberi perpuluhan, dan Anda masuk neraka. Karena Alkitab hanya mencatat orang berseru kepada nama Yesus, Anda diselamatkan, hidup yang diubahkan. Soal persembahan itu soal bagaimana rasa hati kita secara pribadi yang kita bawa, dan itu yang membuat kita makin mendekat kepada Tuhan. Tapi jika Anda disentuh oleh Tuhan, disentuh oleh banyak pertolongan Tuhan, bukankah ada tergetar dalam hati Anda untuk Anda sendiri yang tahu takaran mana yang terbaik menurut Anda, terbaik buat saya, yang saya rasa ini terbaik untuk Tuhan, yang saya rasa saya beri buat teman saya, sahabat saya, orang yang saya kagumi, itu yang terbaik. Suatu waktu ketika saya diberi kesempatan untuk boleh bertemu dengan Celine Dion, bertemu langsung, saudara, di foto bareng, sempat ngobrol. Saya sempat ingin membuatkan gaun, saudara. Cuman saya, aduh, nggak enak, saudara ya. Tapi waktu saya ketemu aja senangnya luar biasa, saudara. Saya bilang waktu itu, saya boleh kasih sesuatu? Ya, sudah nggak sempat, saudara. Senangnya kayak apa, saudara? Itu hanya bertemu seorang artis, saudara, yang saya, aduh, ngefans banget. Apalagi kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang Anda pernah beri selama Anda duduk di gereja bertahun-tahun? Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa memberi persembahan dan tanpa rasa, aduh, ya udahlah, ngasih aja. Tapi tidak ada sesuatu yang tergetar dan hati yang dipilih yang terbaik, sukarela dan sungguh-sungguh yang benar-benar Tuhan, ini this is my offering, Lord. Terima kasih, Engkau sudah terlalu baik, saudara. Dikatakan imam ini akan mengangkat tinggi ke atas, dan ketika dupa ini naik, dikatakan berkat Allah itu akan mengalir, penyertaan Allah itu akan mengalir. Karena keseluruhan ibadah itu di mana hidup kita, hati kita, seluruh yang kita bisa beri bagi Tuhan sebagai rasa syukur, rasa hormat di mezbah Tuhan, itu kita sudah beri bawa secara pribadi. Hari ini berhenti untuk bersungut karena Tuhan belum memberkati kita, karena selalu ada rasa cukup untuk terima kasih untuk berkat hari ini, saudara. Dan izinkan Allah sendiri yang menjamah hati kita. Kalau ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan ampuni saya, biasanya saya ngasih aja, biasanya saya ngasih klaim dulu, berkati 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Hari ini berubah, saudara. Jangan pernah klaim ketika Anda memberi. Ngasih aja. Urusan berkat, open heaven, itu dari Tuhan. Anda memberi persepuluhan, jangan pegang janji Tuhan, langit terbuka, bahkan kita uji Tuhan. Nggak perlu, saudara. Ngasih aja. Dan jangan menjadi beban atau paksaan. Biar itu datang comes from our heart, dan itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta
kami Tuhan. Kalau banyak kali kami berpikir buruk tentang persembahan, banyak kali kami berpikir sempit tentang persembahan, banyak kali kami berpikir Tuhan perlu uang kami, padahal seisi dunia Engkau punya. Kami tidak bisa menyogok Tuhan supaya Engkau lebih baik buat kami dengan persembahan kami. Tapi hari ini kami tahu firman Allah, ternyata persembahan itu sesuatu yang kami bawa dari apa yang kami punya. Kami tidak memberi sesuatu yang kami tidak punya. Dan nilai terbaik, ukuran terbaik, tidak ada standar. Karena kami sendiri yang tahu menilai mana terbaik, yang pantas, yang layak, yang akan kami bawa bagi raja di atas segala raja. Dan biar itu kami diajar untuk rela, untuk tulus, untuk tidak ada agenda lain ketika kami memberi. Tapi dengan rasa syukur kami mengangkat hidup kami terlebih dahulu sebagai persembahan kami. Sehingga ketika hidup kami dipersembahkan, hati kami, seluruh yang kami bisa beri yang terbaik, itu akan mengalir tanpa paksaan. Dan malam hari ini kami berdoa, biar penyertaan dan kasih Tuhan turun buat setiap kami. Hamba berdoa jika ada orang-orang di antara kami yang mau bertobat dari orang-orang yang seling menghina tentang persembahan, tentang perpuluhan, tentang jenis-jenis persembahan di tempat Anda berada. Hamba berdoa biar kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, Roh Kudus yang menjamah Anda. Anda tidak sedang mengikut Tuhan sebagai agama Kristen, Anda sedang mengikuti Yesus yang hidup. Dan apa yang kita lakukan di bawah kesadaran kita tanpa kita tahu. Dan hari ini kita minta ampun, biar anugerah Tuhan turun. Tapi kalau di antara saudara yang tetap mengeraskan hati, hamba berdoa biar kasih setia Tuhan turun dan kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba berdoa di antara kami, mungkin ada yang kami kalau ngasih itu kami hitung-hitungan, kalau ngasih itu kami dengan agenda supaya Tuhan memberkati kami. Bahkan ada yang merasa berjasa ketika memberi sesuatu buat Tuhan, padahal semua itu milik Tuhan. Hamba berdoa biar seluruh hidup kami dan persembahan kami kudus, tidak bercacat, sehingga itu menjadi dupa yang harum. Dan ada berkat Allah, pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih sayang Tuhan. Dan kami akan dibawa semakin mendekat, karab, mendekat dan karib, dan mengalami Tuhan day by day. Kami sepakat berdoa dan penyertaan Tuhan turun dengan luar biasa. Hamba berdoa buat orang-orang yang hadir. Ada yang diminta doa karena mengalami sakit kanker. Hamba berdoa dimanapun engkau berada, biar tangan Tuhan turun menyembuhkan setiap saudara. Ada di antara saudara yang hari ini engkau mengalami jalan tertutup dalam keuangan. Mari angkat tanganmu saudara. Ada saat ini engkau berkata, Tuhan, saya rindu sekali ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Atau saudara berkata, saya belum bisa ngasih. Gak apa-apa saudara, datang kepada Tuhan. Hidup kita yang paling penting kita persembahkan bagi Tuhan. Saudara, mari tanganmu diangkat, kita sepakat berdoa. Tuhan, ada orang-orang saat ini yang sedang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak ada cukup untuk membayar uang sekolah anak, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kami berdoa, Bapa, tangan kasih-Mu mengalir di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar kasih setia dan berkat Allah turun dan jadikan mereka bendahara-bendahara Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa korban di hadapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Sekali lagi kami berdoa, kesembuhan, kekuatan, bahkan hidup, berkelimpahan dalam anugerah Tuhan turun buat setiap kami. Demi nama Yesus, mari semangat, jangan pernah menyerah. Jadilah orang-orang pemberi yang memberi hidup kita yang paling terutama, dan apa yang kita bisa buat untuk menyukakan hati Tuhan. Maju terus, dan biar lewat program Revival Service ini Anda boleh diberkati. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Revival Service. Sekali lagi terima kasih. Saya bersama suami saya Pastor David Novendus dari Revival Worship Church mengucapkan thank you so much. Thank you for joining us. Dan semoga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maju terus buat Tuhan. Jangan lupa untuk kita menabur, bawa kabar baik, bagikan kekuatan, bagikan sukacita, dan menjadi berkat. Perpanjangan tangan Tuhan menolong banyak orang, menjadi pipa yang mengalir buat banyak orang. Maju terus buat Tuhan. God bless you.